Berhembuslah Roh Kudus pada malam ini. Berhembuslah Roh Kudus bagi umatmu. Jamalah kami semua dombamu, ya Tuhanku. Ulurkanlah hadirat-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, oh Tuhan. Curahkanlah keajaiban-Mu. Jamalah kami semua jemaat-Mu. Berhembuslah malam ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Jamalah kami dengan hikmat-Mu, Tuhan. Kami rindu ingin jamahan tangan-Mu, mujizat-Mu tercurah bagi kami semua. Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada. Yang akan menonton video ini, yang akan kita share, dimana pada malam berbahagia ini kita kembali belajar tentang firman kebenaran daripada Allah melalui keajaiban keilahian daripada Yesus Kristus yang Maha Tinggi. Di mana firman ini menjadi kekuatan iman kita dapat melakukan pernyataan-pernyataan firman Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maupun dalam kehidupan seharian. Mari kita belajar semakin bertahan, supaya Tuhan selalu mengulurkan keajaiban ilahinya, hikmat karunia yang dari tangan Allah sendiri, dari tempat yang Maha Tinggi. Di saat kita datang menyembah Tuhan, di saat kita datang ibadah, di saat kita datang doa di rumah, bahkan di saat kita beribadah. Yang penting kita pahami, pada malam ini kita belajar dalam firman kebenaran Allah, terutama yang kita percayakan dalam kehidupan dan diri kita yang memberikan kekuatan iman, supaya penting digarisbawahi, terutama dalam jiwa dan tubuh dan pemikiran kita. Percayakanlah dengan naungan Roh Kudus daripada Tuhan yang telah sudah Tuhan curahkan bagi umat-umat yang percaya kepada Dia saat ini. Video firman Tuhan ini pada khususnya orang yang percaya kepada Yesus, yang dikatakan orang Kristen maupun Nasrani, dimanapun saudara-saudaraku seiman, sekasih sepadan. Dimana pada malam ini belajar sebenarnya sih bagaimana datang menyembah Tuhan. Sebenarnya sih bagaimana cara belajar firman Tuhan. Bagaimana cara beribadah di persekutuan maupun peribadatan, di gereja maupun di dalam kebaktian malam di antara
kebersamaan bagi jemaat daripada Allah. Di sini malam ini kita belajar. Artinya dalam belajar ini saudara-saudariku kita sama orang bodoh. Tetapi adanya hikmat daripada Allah yang akan kita pelajari bersama malam ini supaya memahami betul. Kemungkinan besar banyak orang kita dalam beribadah itu memang hati yang tulus, terarah dan tertuju kepada Tuhan. Sehingga kadang jawaban doa dan ibadah sangat sulit Tuhan menyikapi. Ini yang penting kita pahami di saat datang menyembah Tuhan. Itu penting saudara-saudara. Bagaimana kita punya cara yang sebenarnya supaya penyikapan daripada Allah menjawab segala doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku seiman sekasih sepadan. Mari kita malam ini saling memahami. Jangan kita hanya asal berdoa kepada Tuhan. Jangan asal beribadah kepada Tuhan. Jangan menjadi sebuah kewajiban dalam keibadahan. Bukan itu Tuhan butuhkan. Ini penting kita pahami. Poin pertama ialah saudara-saudaraku. Di saat kita belajar firman Tuhan, di saat kita berdoa, di saat kita beribadah, penuh percaya dalam jiwa dan tubuh kita ada curahan Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan menjelang akhir zaman. Itu yang penting, kunci utama datang kepada Tuhan. Penuh percaya dengan naungan bimbingan Roh Kudus daripada Allah dari tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus. Percayakan. Disebabkan karena Roh Kuduslah yang mengantar segala doa dan ibadah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang bertempat di tempat yang maha tinggi. Itu penting kita pahami, penting kita percaya diri. Apapun kesalahan dan apapun kekurangan di hadapan daripada Allah, karena Tuhan maha tahu. Maupun memberitakan Injil kebenaran daripada Allah, maupun menjabarkan firman Tuhan. Itu disebabkan di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita datang beribadah, kalau enggak kita percaya dengan nama Roh Kudus, sulit Tuhan menyikapi dalam doa kita. Dikarenakan kenapa? Menginginkan jiwa dan diri dan iman kita kepada Tuhan supaya jawaban daripada Allah menjawab dan menguatkan iman kita. Itu sebenarnya pribadi kita datang kepada gereja. Tapi kalau kita pahami dengan cara tentang firman Tuhan, berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus. Percaya kalau Roh Kudus membimbingmu. Percaya kalau Roh Kudus mengajarimu, mendewasakanmu. Roh Kuduslah yang mengantar segala doa kita ke tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus. Ini penting kita pahami saudara-saudaraku seiman sekasih sepadan. Dimanapun saudara-saudaraku berada dan dimanapun gereja Anda yang selalu saya share buat khotbah firman Tuhan. Di dalam kita belajar firman Tuhan tidak lari dan tidak melenceng dari perkataan firman Allah. Itu. Supaya kita berhati-hati dan berjaga-jaga dan waspada. Di dalam satu keibadahan jangan menjadi kewajiban. Atau dikatakan sekedar absensi. Itu saudara. Tetapi kita penuh percaya dengan Roh Kudus di saat kita bersempuh kepada Tuhan. Sebab di saat kita datang menyembah Tuhan, di saat kita beribadah, saat kita belajar firman Tuhan, menjabarkan firman Tuhan,
Supaya penting diwaspadai. Bahwa kuasa kegelapan tipu daya iblis, tipu muslihatnya, bujuk rayu kegelapannya, kadang nggak kita sadari. Menghancurkan jiwa pemikiran kita di saat kita datang kepada Tuhan. Itu penting kita pahami. Karena firman Tuhan berkata, ada dua hikmat di saat kita berkumpul beribadah kepada Tuhan. Yang dikatakan hikmat dunia. Artinya hikmat dunia kita tidak percaya dengan penuh dengan nama Roh Kudus dalam bimbingan Roh Kudus datang menyembah Tuhan. Ini yang penting kita garis bawahi. Yang dikatakan hikmat dunia datang menyembah Tuhan adalah perbuatan kuasa kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihatnya. Sehingga Tuhan sangat sulit menerima keberadaan ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita percaya dengan nama Roh Kudus penuh ada di tubuh kita, maka Roh Kuduslah mengajari kita beribadah datang kepada Tuhan. Roh Kuduslah segala mengantar doa kita kepada Tuhan. Kenapa kita katakan sedemikian dalam firman Tuhan? Di saat Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, beritakanlah Injilku kemana-mana. Jadikanlah suku dan bangsa-bangsa menjadi murid aku, kata Allah. Tapi aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Kenapa harus kita percaya Roh Kudus kepada Tuhan di saat kita datang menyembah Tuhan? Sehingga Roh Kudus mengantar permohonan doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Meminta roh hikmat, pengertian, pengajar dari tempat yang maha tinggi. Oleh Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau buat dari kepandaian dan kepintaranmu. Melainkan berdoa engkau kepada aku dengan nama Roh Kudus, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran, kasih karunia kepada aku, kata Allah. Yang dikatakan hikmat dari tahta sorgawi, dari atas tahta kemuliaan daripada Allah. Oleh keilahian, keajaiban, mujizat yang nyata yang akan mengajari kita. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan jawaban-jawaban yang pasti dalam keibadahan. Sehingga keajaiban mujizat daripada Yesus Kristus Allah yang maha tinggi mengenyahkan hikmat-hikmat dunia dari kita. Itu saudara-saudari. Penting ada pemahaman menjelang hari terakhir. Kita belajar bersama. Maka firman Tuhan, terarah dan tertujulah kepada Tuhan. Berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus. Roh Kuduslah segala menghantar doa kita kepada Tuhan yang maha tinggi Yesus Kristus. Itu penting kita pahami. Di saat kita percaya penuh dengan nama Roh Kudus, maka kita bisa berbicara renungan kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan renungan-renungan, bisikan oleh tuntunan Roh Kudus yang menguatkan kita. Semakin kita memahami dan semakin kita dewasa mengerti akan kebenaran Tuhan, sehingga kita sanggup berjalan demi berjalan, melakukan pernyataan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita belajar taat, sekalipun memang tidak segampang itu. Dikarenakan percaya kita ada Roh Kudus dalam tubuh kita sudah Tuhan curahkan saat ini. Roh Kuduslah menjagai kita dimanapun berada. Di saat masuk kuasa kegelapan ingin menyerang kita, ada kuasa Roh Kudus membisikkan kepada pemikiran kita, tetaplah berdoa kepada Tuhan supaya kekuatan ilahinya menyelimuti dan menjagamu. Ada masuk renungan-renungan. Itu yang penting datang terutama di saat menyembah Tuhan. Di saat kita bersujud kepada Tuhan. Malaikat menjabarkan firman kebenaran daripada Allah.
Hati-hati hikmat dunia berbicara dalam keibadahan. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus berkata dalam firman-Nya, aku melihatmu, engkau berdoa kepadaku, engkau memanggil namaku, tapi hanya bibir, namun pikiranmu kepada dunia ini. Ini penting ada pemahaman bagi kita Kristen dimanapun berada. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk karena firman, kita minta dulu hikmat, kasih karunia daripada Allah dari atas, untuk belajar kita firman kebenaran daripada Allah, supaya ikatan damai sejahtera, tuntunan kasih karunia oleh bimbingan Roh Kudus mengikat iman kita dan pemikiran kita, sehingga kuasa kegelapan tidak mampu tipu dayanya, tidak sanggup tipu muslihatnya, tidak sanggup bujuk rayuannya yang ingin membujuk pemikiran kita supaya bersalahan datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita percaya dengan Roh Kudus dalam bimbingan kuasa ilahi, mujizat keajaiban yang maha tinggi Yesus Kristus Raja alam semesta, dalam naungan doa kita, Tuhan mendengar dan menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita. Apapun kekurangan di hadapan daripada Allah, Tuhan selalu menolong dan menopang. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita meminta roh hikmat, pengertian, pengajaran dari atas oleh Yesus Kristus, dengan naungan bimbingan tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Bagaimana cara prakteknya berdoa? Mari kita berdoa saat ini, dan barang siapa yang menonton, begitulah kita punya cara datang kepada Tuhan. Mari menunduk diri saudara-saudaraku, barang siapa yang menonton video ini. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Ajari aku, antarlah doaku kepada Bapakku dalam sorga dalam nama Yesus Kristus. Bimbingan mula membimbing aku berjalan-jalan kebenaran oleh kehendak rencana daripada Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya di saat menyembah Engkau, penuh besar harapan kami karena ada Roh Kudus, kami percaya yang mengantar segala doa dan ibadah kami, menginginkan segala jawaban doa dan ibadah kami di hadapan daripada Engkau ya Tuhan. Curahkanlah roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah sendiri oleh keajaiban-Mu. Kami berdoa, jiwa dan tubuh kami persembahkan di hadapan daripada Allah malam ini, menjadi persembahan yang benar dan yang layak di hadapan daripada Tuhan di saat kami menyembah Engkau. Jauhkanlah hikmat-hikmat dunia dari kami di saat kami Bapa bersempuh kepada Tuhan. Di jalan roh kebenaran Bapa terjadi bagi kami. Malam ini Bapa kami percaya ada kuasa keajaiban ilahi, kasih karunia tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan yang mengajari kami, bahkan yang mendengar video ini Tuhan. Biarlah jamahan tangan daripada Allah terurah bagi kami, ajari kami, dewasakan kami semuanya. Ampuni segala kekurangan kesalahan kami hadapan Tuhan, kuatkan kami. Engkau yang tahu Bapa kekuatan dunia ini. Hanya kepadamu lah kami pasrah dan berserah dan menyerahkan segala kehidupan tangan daripada Tuhan, dan mengucap syukur segala berkat setia daripada Allah bagi kami semua yang memberkati. Kuatkan kami, jamah kami semua dengan naungan Roh Kudus daripada Tuhan, oleh keajaiban hikmat daripada Allah sendiri, pengajaran daripada Tuhan. Malam berbahagia ini Tuhan, kami percaya, kami puji, kami memuliakan, kami agungkan nama Yesus Kristus. Barang siapa yang menonton video Bapak, jamah mereka dan ampuni segala dosa kami, hikmati mereka, supaya semua semakin memahami rencana terbaik daripada Allah. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus menyembah Engkau. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di mana rencana Tuhan, rancangan dari tempat yang maha tinggi Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus menjelang akhir zaman ini. Dia selalu mencurahkan hikmat dari Dia sendiri, dari tempat yang maha tinggi, tempat dari atas surgawi. Bukan hikmat dunia kita berbicara. Saya pribadi, saudara-saudaraku dimanapun berada, di saat saya beribadah di gereja yang saya ikuti, persekutuan ibadah kebaktian yang saya ikuti, saya selalu meminta kepada Tuhan dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Dalam naungan doa ibadahku, meminta kepada Tuhan sebelum awal ibadah,
Saya penuh percaya ada keajaiban Tuhan menjamah semua seluruh sidang jemaat domba daripada Allah. Ada penyikapan daripada Allah. Semua merasakan hadirat daripada Tuhan. Ini penting kita pahami. Tuhan Allah berkata, mintalah kepada roh hikmat pengertian pengajaran dariku, kata Allah. Aku akan mengajarimu. Aku akan menghikmatimu sehingga hikmat dunia tidak terjadi masuk jaringan dalam pemikiran kita. Karena hikmat dunia selalu menghancurkan dalam keibadahan keimanan manusia. Sebab itu Tuhan Allah berkata, Roh Kudus kucurahkan kepadamu yang menguatkan kamu. Bahkan hamba pelayan daripada Allah, murid daripada Yesus Kristus, dia berkata, sebelum aku mencurahkan Roh Kudus kepadamu, kata pada muridnya, jangan beritakan Injilku. Tetapi Tuhan Allah berkata, beritakanlah Injilku kemana-mana, jadikanlah suku dalam bangsa-bangsa menjadi murid aku. Aku akan mengutus Roh Kudus membimbingmu. Dan begitu juga lah kita dalam keibadahan saat ini. Supaya semua saling memahami. Ada hikmat, ada nuansa, ada kasih karunia. Mungkin saudara-saudaraku dimanapun berada, ada juga sudah memahami dan mengerti ini. Maka firman Tuhan berkata, orang yang lemah dan orang yang kuat. Seseorang yang kuat menghadapi gelora dunia, yang dihikmati daripada Allah Yesus Kristus, yang dibimbing oleh Roh Kudus, yang percaya dalam naungan ibadahnya. Mari kita tuntun yang lemah, supaya mereka yang dikuatkan. Kita sudah menerima kuasa karunia daripada Tuhan, jamahan daripada Yesus Kristus bagi orang yang kuat, yang mengerti hikmat kasih karunia daripada Allah. Mari kita semakin topang dalam doa mereka supaya mereka kuat akan mengerti. Supaya mereka memahami. Supaya mereka mengerti arti dalam kehidupan di jalan kebenaran daripada Allah. Yang selalu kita lakukan di dalam keibadahan gereja, persekutuan ibadah malam. Mari kita percayakan Roh Kudus membimbing. Supaya Roh Kudus mendewasakan kita dan mengajari kita. Jangan hanya mengatakan Roh Kudus, tapi percaya penuh di saat kita dalam naungan doa dan ibadah kepada Tuhan. Melainkan mendengar firman Tuhan yang dijabarkan oleh hamba dan pelayan Tuhan yang dipenuhi dengan hikmat kasih karunia daripada Yesus. Jangan kita menyombongkan diri kalau kita memahami itu. Bagi orang-orang belum memahami. Mari kita doakan mereka di dalam persekutuan. Mari kita buat doa syafaat di dalam keibadahan. Supaya semua dikuatkan. Itu saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Di mana malam ini saudaraku kita tadi sudah berdoa kepada Tuhan meminta roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Supaya tidak hikmat dia belajar dalam firman Tuhan malam ini. Supaya kita sanggup melakukan hal-hal rencana daripada Allah. Pernyataan firman daripada Tuhan. Supaya kita di hadapan daripada Allah jangan seperti orang Farisi. Itu. Jangan menjadi hanya kewajiban datang beribadah. Jadilah menerima perantaraan pernyataan firman Tuhan dalam kehidupan kita selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit di atas bumi. Karena kita penuh percaya dengan Roh Kudus. Di saat kita lalai, di saat kita lupa, Roh Kudus mengingatkan dalam bisikan. Supaya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya tetap berteduh kepada Tuhan. Dengan hikmat yang luar biasa daripada Allah sendiri. Dalam naungan kepercayaan kita di saat kita menyembah Tuhan. Itu penting saudaraku.
Di sini kita buka firman Tuhan. Roma 15, Roma pasal yang 15. Supaya kita belajar bersama saat ini. Saudara-saudariku, dengan saya kita sama-sama bodoh. Di sini tidak ada yang junior, tidak ada yang senior. Kita belajar bersama. Karena kita sudah berdoa meminta hikmat karunia pengajaran daripada Allah dengan naungan bimbingan tuntunan Roh Kudus daripada Yesus. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus menyikapi dalam belajar firman Tuhan maupun dalam keibadahan malam ini. Ingat saudara-saudariku, di saat berdoa, persembahkan jiwa dan tubuhmu dengan naungan Roh Kudus dalam berdoa. Itu yang Tuhan inginkan. Jiwa dan tubuh persembahkan dalam naungan doa ibadah kita karena kita percaya dengan bimbingan Roh Kudus. Supaya Tuhan selalu menyikapi dan menjawab. Itulah menjadi layak ibadah di hadapan daripada Allah. Menjadi ibadah yang benar di hadapan Tuhan apapun kekurangan kelalaian kita di hadapan Tuhan. Sehingga ada tuntunan daripada keajaibannya oleh ilahinya Yesus Kristus. Pada malam ini mari kita belajar firman Tuhan. Roma pasal 15. Berikutnya lah, orang yang lemah dan orang yang kuat. Pasal 15 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Salah satu pengertian firman ini, di saat kita sudah memahami tentang naungan Roh Kudus yang membimbing, kita percaya diri di saat datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, ibadah, menjabarkan firman Tuhan. Kita sudah memahami hikmat itu. Jangan kita menjadi sombong. Topanglah orang yang lemah dalam naungan doa dan ibadah kita. Supaya mereka dikuatkan oleh kuasa keajaiban daripada Yesus. Dengan naungan tuntunan Roh Kudus daripada Allah kasih karunia yang tercurah dari tempat yang maha tinggi. Bagi orang-orang yang lemah imannya. Itu saudara-saudaraku. Jangan menjadi sebuah kesombongan karena kita menerima itu. Itu. Saya pribadi selalu dalam keibadahan kami saudara-saudaraku. Ibadah gereja, ibadah kebaktian. Itu saya lakukan. Sehingga dapat merasakan hadirat daripada Tuhan benar-benar terjamah. Karena sudah hikmat dari atas berbicara. Sehingga orang yang lemah sanggup belajar demi belajar. Yesus tuntun mereka melakukan di jalan kebenaran daripada Allah. Supaya mengerti rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupannya. Itu. Sehingga kita di hadapan daripada Allah bukan seperti orang Farisi. Orang Farisi kurang hebatnya mengerti firman kebenaran daripada Allah, aktual. Tetapi tidak mengerti hikmat kasih karunia daripada Yesus. Sehingga mereka menyalibkan Tuhan Allahnya sendiri yang dikatakan Yesus Kristus Allah yang kita sembah sekarang. Penting ada pemahaman menjelang akhir zaman ini. Saudara kekasih dalam nama Yesus, maka dikatakan dalam firman Tuhan Roma pasal 15. Kita yang kuat, tentu kalau kita sudah merasa kuat, kita menerima hikmat daripada Allah. Apalagi kita seorang hamba Tuhan, pelayan Allah. Yang sudah Tuhan kuatkan, yang sudah Tuhan unjuk profesi pelayanan Tuhan. Mari kita bawa mereka dalam naungan doa dan ibadah kita. Supaya mereka dikuatkan. Jangan menjadi sebuah kesombongan yang datang dalam diri kita. Jangan saudara-saudari. Nanti Tuhan cabut hikmat itu dari kita. Mari kita bawa doa mereka. Sehingga kita menjabarkan, memberitakan Injil, pengertian firman dapat mereka memahami. Karena kita kuat dengan naungan Roh Kudus, percaya. Oleh hikmat kasih karunia dari tempat yang maha tinggi, pengajaran daripada Allah sendiri. Sehingga mereka terpikat dengan hikmat dari atas. Memikat pikiran mereka. Berjalan demi berjalan jalan kebenaran daripada Allah. Bagi sidang jemaat domba daripada Allah, siapa yang mendengar ini? Mari kita belajar berdoa penuh percaya dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Di saat datang menyembah Tuhan.
Di saat kita menyerahkan segala kehidupan tangan daripada Allah dan mengucap syukur segala penyertaan pertolongannya. Supaya kita semakin dia dituntun, semakin didewasakan, semakin dia bimbing. Menjadi layak anak daripada Allah di hadapan daripada Tuhan. Ini yang penting kita pahami. Marilah kita datang menyembah Tuhan oleh rencana kehendak daripada Allah dalam diri kita. Jangan menjadi hanya sebuah kewajiban. Supaya Tuhan tuntun kita, Tuhan jaga kita. Supaya kita semakin mengerti hikmat keajaiban ilahi daripada Allah. Sehingga sanggup kita menghadapi goda-godaan, bujuk rayu kegelapan. Tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Mengerti akan kebenaran daripada Allah yang sebenarnya. Sehingga taat kita dalam kasih. Takut akan Tuhan. Jangan kita sampai terprovokasi oleh hikmat dunia. Karena di saat kita datang menyembah Tuhan, begitu kerasnya kuasa kegelapan menyerang kita tanpa pandang bulu. Untuk menghancurkan jiwa pemikiran kita di saat kita beribadah datang kepada Tuhan. Di saat kita mendengar firman kebenaran daripada Allah. Ini penting kita pahami dan siapapun yang menonton video ini. Saudara dengan saya kita sama-sama belajar. Tapi kita penuh percaya hikmat daripada Allah sendiri Yesus Kristus tercurah malam ini bagi kita. Jadi kalau kita sudah kuat saudara-saudariku, barang siapa sudah terjamah. Mari doakan mereka di dalam keibadahan gereja kebaktian malam berdoa syafaat di rumah pribadi. Menunduk diri kepada Tuhan. Dengan hikmat daripada Allah minta. Dengan penuh percaya oleh bimbingan Roh Kudus yang mendewasakan kita. Percaya, jangan hanya Roh Kudus. Kita hayati, kita percayakan. Supaya jawaban ibadah itu dapat Tuhan menyikapi dan menjawab. Semakin dia tingkatkan derajat kita, semakin mengerti rencana Allah sendiri bagi kita. Melainkan persembahkan jiwa dan tubuh kita di saat kita berdoa kepada Tuhan. Supaya itu menjadi ibadah yang layak di hadapan daripada Allah. Supaya menjadi ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita percaya dengan Roh Kudus. Saya pribadi begitu melakukan saudara-saudari. Supaya terurai hikmat dari atas. Sehingga dalam keibadahan menyembah Tuhan tidak terjalin dengan kuasa hikmat dunia. Kenapa Tuhan Yesus Kristus berkata dalam firman-Nya, aku melihatmu, engkau memanggil namaku, engkau berdoa, tetapi pikiranmu jauh dari aku, kata Allah. Bagaimana Tuhan menjawab? Itulah yang dikatakan selalu kita tidak memahami tersadar kayak gitu. Di saat kita menyembah Tuhan, kita tidak sadar hikmat dunia yang berbicara. Itu saudara-saudariku. Supaya kita pahami siapapun yang menonton ini. Di situ kata-kata di pasal 15. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Kalau kita sudah memahami hikmat dari atas, memahami Roh Kudus, tetap itu menjadi beban kita orang yang bagi lemah imannya. Bukan menjadi menghakimi. Menjadi beban kita itu kepada Tuhan supaya mereka dijamah dengan naungan doa dan ibadah kita yang Tuhan kehendaki. Sehingga Tuhan Allah semakin meningkatkan kedewasaan hikmat yang luar biasa. Yang layak datang kita menyembah Tuhan. Itu penting kita pahami yang sebenarnya datang kepada Tuhan. Sehingga kita tidak bingung. Ayat 2 berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kalau kita sudah menerima hikmat daripada Allah, mengerti dengan Roh Kudus di dalam menyembah Tuhan, mari kita bawa mereka dalam nama doa kita. Mari ajak mereka dalam kebersamaan datang kepada Tuhan.
supaya saling memahami dan jangan mencari kesenangan pribadi sendiri. Ini pesan-pesan Tuhan menjelang akhir zaman ini kepada kita umat-umat Kristiani dan Nasrani dimanapun percaya. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kita memahami. Maka kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Di saat kita menghadap Tuhan, percayakan Roh Kudus membimbing kita. Yang Tuhan sudah janjikan bahwa Roh Kudus itu sudah Tuhan curahkan. Bagi umat-umat percaya kepada Yesus Kristus. Itu. Di saat orang sudah memiliki bimbingan suatu Roh Kudus di dalam jiwa, tubuh, dan iman kita yang percaya di dalam keibadaan. Coba saudara-saudariku praktekkan di gereja Anda dimanapun berada. Di saat menyembah Tuhan karena naungan Roh Kudus hikmat dari atas pengajaran daripada Allah. Semua itu akan meneteskan air mata. Kita sadar akan menyesal perbuatan kita yang berkekurangan di hadapan daripada Allah. Maupun remaja maupun anak muda. Pasti dia menangis. Sehingga Roh Kudus menyadarkan kita melalui hikmat dari Allah sendiri. Sadar kita apa kesalahan di hadapan daripada Allah. Sehingga dari lidah dan bibir kita terungkap dalam doa kita dalam ibadah. Ampuni aku Tuhan, aku sadar banyak dosaku. Dengan penuh percaya, hati yang tulus mengatakan itu. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada. Saudara dengan saya tidak lupa segala kekurangan dan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan baiknya mengutus kuasa Roh Kudus yang membimbing, mendewasakan kita, supaya kita sanggup menghadapi kuasa tipu daya iblis, tipu muslihat, hikmat-hikmat dunia yang akan menghancurkan iman kita. Sehingga Tuhan Allah mengutus Roh Kudus yang menguatkan kita mengerti akan kebenaran daripada Allah. Sehingga Roh Kudus meningkatkan kedewasaan kita. Ini saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Dikatakan tadi pasal 15 ini masuk ke ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Jadi orang yang lemah itu jangan semakin dipatahkan. Kalau kita sudah mengerti hikmat kasih karunia daripada Yesus, mari kita bawa doa kepada satu jemaat kita domba Allah supaya mereka dikuatkan. Apalagi di saat kita menjabarkan firman Tuhan kepada jemaat Allah, domba Allah, bayi suci Tuhan. Jangan kita terjadi kesombongan, keangkuhan, mengintimidasi apa kekurangan di antara jemaat domba daripada Allah. Melainkan mari kita bangun mereka. Inilah yang Tuhan kehendaki. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan di hadapan daripada Allah. Saudara kekasih dalam nama Yesus dimanapun berada yang percaya kepada Yesus Kristus. Siapapun yang menonton ini. Tetaplah percayakan diri di saat menunduk diri kepada Tuhan. Di peribadatan, di peribadahan, di persekutuan malam. Kalau kita sudah mengerti hikmat daripada Allah, mari kita doakan mereka dalam ibadah itu. Supaya terjadi siraman Roh Kudus, siraman keajaiban, mendewasakan, mengerti akan kebenaran daripada Allah. Sekalipun ada kekurangan kita. Karena Tuhan tahu. Tuhan itu tahu manusia itu. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak lupa segala dosa. Karena Tuhan Yesus Kristus mengerti kekuatan kuasa kegelapan di bawah kolong langit ini. Bahkan Tuhan Allah Yesus Kristus mengorbankan diri tersalib untuk menebus dosa-dosa manusia itu tadi. Supaya penting kita pahami semuanya. Bagi rekan-rekan saya yang mengerti kebenaran Allah. Bagi rekan-rekan saya yang mengerti hikmat kasih karunia daripada Tuhan. Mari ini belajar bersama kita. Mari ini kita arahkan kepada seluruh sidang jemaat domba daripada Allah.
yang lemah supaya semakin dikuatkan. Apapun kesalahan-kesalahan domba itu di hadapan kita, jangan sampai terjadi mengintervensi di dalam khotbah kepada jemaat domba daripada Allah. Bangunlah, kita bangunlah, mereka akan mengerti kebenaran daripada Tuhan. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada, mohon izin, mohon maaf. Ini perkataan firman saya sampaikan, bukan perkataan saya. Tetapi di mana kita tadi berdoa kepada Tuhan, supaya kita diajari dengan hikmat dari Allah sendiri, yang terurai dari atas, dari tata kemuliaan daripada Allah sendiri yang maha tinggi, Yesus Kristus. Sehingga dia curahkan roh hikmat, pengertian, pengajaran dari dia sendiri. Di saat kita belajar firman Tuhan, di saat kita menghadap panggilan daripada Allah di dalam keibadahan. Ini penting saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Penting ada pemahaman di saat menyembah Tuhan, di saat beribadah kepada Tuhan. Ada pemahaman. Firman ini merupakan salah satu hikmat daripada Yesus Kristus, perkataan Allah, membawa manusia percaya kepada dia, jemaat dombanya, di dalam keselamatan. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, dimanapun yang menonton ini, mari kita lakukan hal ini, saudara-saudari. Pribadi saya berkata kepada saudara-saudariku dimanapun berada, kita belajar bersama. Saya pribadi tidak ada kepentingan pribadi saya di sini. Ini semua karena kepentingan Tuhan. Saya tidak ingin supaya aku hebat di media sosial, supaya aku di publik. Saya tidak suka itu. Tapi bagaimana kita belajar bersama datang kepada Tuhan, supaya lingkupan penyertaan, penyelimutan keajaiban ilahi dari tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus dengan tuntunan kasih karunia oleh Roh Kudus, kita semua dapat diselimuti. Sehingga iman kita tidak goyang. Sehingga hikmat-hikmat dunia jauh dari pikiran kita di dalam kehidupan kita, apalagi saat kita menyembah Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, itu dikatakan tadi ayat 2. Masuk kita ke ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang menerca engkau oleh mengenai aku. Pengertiannya, di saat kita sudah mengerti hikmat daripada Allah, mari kita semakin kuatkan doa kita kepada Tuhan, mendoakan orang yang lemah. Karena kita sewaktu kita mendoakan orang-orang yang lemah, kuasa kegelapan itu menyerang supaya kita dicerca, supaya kita dikecilkan. Sebab kuasa kegelapan menyerang orang-orang yang lemah imannya. Dia memprokatori orang yang imannya lemah, supaya kita dicerca mereka yang mengerti hikmat daripada Allah sendiri. Tetapi Tuhan Allah berkata, doakan mereka, percayakan Roh Kudus. Aku mencurahkan hikmat dari tanganku sendiri, kata Allah Yesus Kristus. Tempat yang maha tinggi oleh Yesus, Allah kita sembah yang biasa, yang menolong kita atas belas kasihnya. Saudara-saudariku dimanapun berada yang menonton video ini, yang kita mengerti kebenaran daripada Allah, mari percayakan kuasa Roh Kudus di saat kita datang menyembah kebersamaan di hadapan daripada Allah di peribadatan, supaya tidak masuk sorotan hikmat dunia, kuasa tipu daya iblis, supaya semua memahami rencana daripada Allah dalam kehidupan kita, umat-umat yang percaya kepada Dia. Itu penting, saudara-saudara. Saya pribadi tidak ada kepentingan pribadi saya buat ini, saudara. Tetapi karena kepentingan Tuhan, dan saya pun sadar diri,
juga tidak luput berbagai kekurangan dan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Karena aku sadar tidak luput segala kekurangan di hadapan Tuhan. Sehingga aku semakin percaya meminta hikmat daripada Allah. Hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan. Supaya aku semakin kuat berjalan. Tidak terlena kuasa-kuasa hikmat dunia dalam kehidupan pribadi saya. Sehingga aku melakukan dalam naungan doa. Di rumah kediamanku sendiri. Maupun di dalam peribadatan. Maupun di dalam persekutuan. Maupun di dalam gereja. Saya meminta kepribadian saya kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Supaya semua dijamah. Dapat dibimbing jamahan tangan Allah oleh ilahi. Oleh naungan tuntunan Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Itu saudara-saudaraku. Dimanapun saudara-saudaraku berada. Dimana pada malam ini. Singkat ini kita buat. Firman ini. Mari kita saling memahami. Dalam firman ini. Barang siapapun nanti yang menonton video ini. Akan saya share. Ini bagi khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita berbicara hikmat kasih karunia dari tempat yang Maha Tinggi oleh Yesus Kristus. Roh hikmat pengertian pengajaran dari Allah sendiri. Karena dia mengajari kita. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada. Saya bukan mengintervensi orang, tidak. Tapi bagaimana kita belajar memahami. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus itu dampak. Dari karakter seseorang itu berdampak itu. Mau ngomong sama orang gak sembrono. Wajahnya senyum. Wajahnya bersinar. Itu tanda-tanda bukti disinari naungan Roh Kudus hikmat karunia daripada Allah. Dan tidak mau ini komen kepada orang. Apapun kesalahan orang di hadapan mata dia sendiri. Malaikat dia doakan. Orang-orang yang lemah supaya semua dijamah. Supaya semua memahami. Inilah Tuhan kehendaki. Inilah yang Tuhan inginkan. Bagi umat jemaat domba daripada Allah. Semakin dewasa memahami. Bisa datang kepada Tuhan. Supaya semakin mengertikan kebenaran. Kita semakin dewasakan oleh naungan jamahan tangan daripada Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Mohon izin, mohon maaf. Mari kita belajar bersama. Ya, saya buat ini tidak ada mencari kepentingan dan keuntungan pribadi. Gak ada. Saya selalu membuat khotbah di channel YouTube. Kenapa saya larang di subscribe? Kenapa saya larang saudara-saudariku? Karena saya tidak mengobrol firman Tuhan. Saya tidak menjual firman Tuhan. Melainkan memberitakan Injil. Kita bersama-sama belajar di jalan kebenaran daripada Allah. Tapi aku mohon like, share kepada sesama yang seiman, sekasih, sepadan di hadapan Tuhan. Terima kasih bagi orang yang like, menge-share. Sudah banyak yang penonton. Tapi mudah-mudahanlah semua melakukan itu pelan-pelan demi pelan-pelan. Yang intinya penuh percaya dengan nama Roh Kudus. Menguatkan iman kita. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Berdoalah kita. Serahkanlah jiwa dan tubuhmu sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang benar. Itulah yang Tuhan inginkan. Apapun kekurangan dan apapun kesalahan. Kita tidak luput dari kekurangan, tak ada yang sempurna. Sebab itu Tuhan Allah berkata, satupun kamu tidak ada yang tidak berdosa di hadapanku, kata Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kasih pengampunan. Menguatkan kita berjalan jalan kebenaran daripada Allah. Ikutlah pemikiran di jalan kebenaran daripada Tuhan. Dengan bimbingan naungan tuntunan Roh Kudus mengajari dan mendewasakan kita. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan kita sampaikan pada malam ini. Mari kita pahami bersama ini. Mari kita lakukan, mari kita laksanakan di kegiatan peribadatan minggu, kebaktian malam. Percayakan Roh Kudus saudaraku bisa datang menyembah Tuhan. Karena itu pesan Tuhan.
Sebab Tuhan Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, beritakanlah Injilku kemana-mana, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Tentu kepercayaan Roh Kudus itu di tubuh kita, yang mengajari kita semakin mendewasakan, semakin derajat kita ditingkatkan. Di saat kita belajar firman Tuhan, di saat kita menjabarkan firman Tuhan, berkumandang. Perkataan kita itu menyampaikan firman Tuhan berkumandang, didengar jemaat gembah daripada Allah. Tidak ada di situ persungut-sungutan. Tidak ada yang ngantuk. Penuh sukacita daripada kasih karunia daripada Allah yang dibimbing dan didewasakan oleh Roh Kudus. Terima kasih saudara-saudaraku pada malam ini. Inilah firman Tuhan. Kita belajar bersama, siapapun pendengar ini. Mari kita lakukan itu semua. Supaya keselamatan itu dapat kita tempuh. Supaya kita semakin mengerti iman, kasih, dan pengharapan. Itu yang penting. Inilah seruan dan ibadah kita. Belajar firman Tuhan akan saya share. Dimanapun saudara-saudaraku, gereja mana. Kenapa saya membuat selalu firman Tuhan di channel YouTube? Karena Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya Tuhan Allah Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak memandang gereja, memandang iman orang benar datang kepada Tuhan, melakukan di jalan kebenaran dan pernyataan firman. Sebab gereja adalah perkumpulan kebersamaan dalam peribadatan. Maka yang dikatakan gereja Tuhan, saudara-saudari, orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu gereja Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, tahukah dirimu bahwa tubuhmu lah bait suciku, bahwa tubuhmu lah menjadi milik Roh Kudus. Sebab itu saya buat selalu channel YouTube, supaya kita semua memahami yang percaya kepada Yesus, supaya Tuhan selamatkan kita yang sesuai kehendak rencana daripada Allah di kelak kemudian. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudara-saudaraku. Penting kita memahami. Melewati lembah duka jalanku semakin gelap. Tuhanku ingin pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, bimbinglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangi kami, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Segala puja-puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus atas segala lawatan penyertaan tangan-Mu. Kami percaya belajar firman Tuhan dengan naungan bimbingan Roh Kudus daripada Allah yang Tuhan janjikan bagi kami.
sehingga Engkau selalu mengajari kami mengerti hikmat daripada Engkau ya Bapa. Di saat kami menjembamu, di saat kami belajar firman-Mu, di saat kami beribadah mengagungkan nama Yesus Kristus. Lawatan penyertaan tangan-Mu, kasih karunia, tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan mendewasakan kami. Jauhkan kuasa-kuasa dunia dari kami Bapa. Jauhkan hikmat dunia di saat kami menyembah Engkau. Curahkanlah hikmat-Mu Bapa dari tangan Allah sendiri atas segala permohonan doa dan ibadah kami di hadapan daripada Allah. Jiwa dan tubuh kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan daripada Allah di saat kami datang menghadap mengundang hadirat daripada Allah. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, sinari kami semua dan berkati kami. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.